Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Babang Service. Oke guys, kesempatan kali ini kita kedapatan servisan lagi ya. Ini Sony Xperia XZ ya. Nah, ini bisa dilihat layar hancur ya, efek dari jatuh ya. Wah, ini tapi kalau dilihat dari segi bodi belakangnya itu masih mulus guys. Namun di LCD-nya itu udah hancur dan layarnya itu udah nggak nampil ya. Oke, langsung saja kita eksekusi ya. Untuk tahap pertama kita langsung panaskan di bagian LCD aja guys ya. Jadi ini tidak pembukaan area backdoor, langsung buka dari depan. Oke, tadi udah selesai kita panaskan ya menggunakan bantuan hair dryer atau pengering rambut, bisa juga menggunakan blower ya. Jadi tergantung dari sobat saja. Nah, setelah kita rasa cukup panas, langsung kita buka ya. Di sini saya menggunakan plastik Mika bekas touchscreen-nya tablet. Jadi kita seset seperti ini guys. Jadi kita masukkan dulu plastik mikanya sampai ke bagian paling bawah ya dari LCD-nya. Setelah itu langsung kita angkat. Nah, seperti ini bisa dilihat ya. Iya, ini udah terangkat ya, namun masih nyangkut ya karena faktor pecah ya di layarnya. Dan ini masih segelan guys. Jadi saya lihat ini handphone belum pernah bongkar ya. Karena untuk di Sony Xperia ini yang XZ ya, seri XZ ini, dia pembukaannya itu dari depan ya, sama seperti Samsung pada umumnya. Dia pembukaan dari LCD dulu. Jadi kalau kita mau eksekusi area mesin itu harus melewatin LCD ya. Dan ini saya lihat masih segelan guys. Masih original ya handphonenya ya. Nah, ini kita langsung buka fleksibel LCD-nya. Namun tetap dikondisikan ya, hati-hati ya, karena di sini LCD-nya itu bukan langsung ke mesin, melainkan ada penghubung fleksibel ya. Nah, ini penampakan dari LCD-nya guys. Udah hancur ya. Wah, ini itu fleksibel tadi guys. Oke, ini tadi udah saya tes ya LCD-nya. Ini sebelumnya saya udah saya tes dan LCD-nya ini worth it ya, berfungsi dengan baik. Nah, tahap selanjutnya langsung kita pasangkan saja guys. Nah, di sini seperti yang sebelumnya, di sini kan fleksibelnya itu terlipat ya, dan ada double tipnya. Jadi kita tambahkan lagi di sini untuk double tip di LCD yang barunya ya, agar bisa dilipat guys untuk fleksibelnya ya. Namun hati-hati ketika melipat fleksibelnya ya, karena fleksibel ini salah satu komponen yang rawan ya. Jadi sedikit hati-hati guys ya. Nah, ini langsung kita buka untuk penutup penutup apa tadi ya? Aduh, lupa namanya guys. Double tip ya. Nah, ini udah kita lipat untuk fleksibel LCD-nya tadi. Tahap selanjutnya langsung kita buka segelannya guys. Nah, jadi ini segelannya kita lepas terlebih dahulu ya. Dan di sini ya tergantung dari kita aja ya, kita kondisikan, karena untuk yang XZ warna biru itu kosong ya, dan ini pun saya pesan online guys ya. Saya pesan online dan masih lumayan lah harganya ya. Nah, ini bisa kita lihat ini berwarna hitam ya, jadi warna birunya itu nggak ada guys ya. Nah, ini kita buka dulu untuk pelindungnya ya, atau plastiknya. Setelah itu langsung kita pasangkan. Namun tadi ini sebelumnya udah kita bersihkan ya di area frame-nya. Ini udah kita kikis untuk lem-lemnya, ada sedikit lem-lem yang mengikis ya. Ini kita bersihkan lagi sedikit guys ya. Wah, ini boleh dikatakan kalau dia masih segelan sih, lem-lemnya atau double tipnya itu terangkat semua di LCD sebelumnya ya. Oke, langsung kita beri lem saja guys. Nah, ini kita tambahkan lem ya. Di sini saya menggunakan lem LCD mereknya T7000 berwarna hitam ya. Jadi kita beri lem dulu seperti biasa guys ya, nggak perlu tebal, yang penting rata ya. Dan ini patut sobat ketahui dulu ya, untuk penggantian LCD di Sony Xperia XZ ini, dia pembukaan LCD-nya itu tidak lewat backdoor ya, melainkan langsung dari depan ya. Jadi kalau kita ingin eksekusi area mesin, ataupun ada sobat nanti yang mendapatkan servisan, sobat pemula di rumah ya, yang mendapatkan servisan Sony Xperia XZ ini, kendala di mesin atau di mana selain dari LCD, itu patut pertimbangan ya. Karena dia harus pembukaan LCD terlebih dahulu, baru kita buka
area mesin. Nah, ini kita buka dulu guys, karena untuk tadi di LCD sebelumnya itu ada saringan ya. Ini saringan speaker ya, jadi kita lepaskan terlebih dahulu untuk bagian bawahnya sama bagian atasnya guys. Jadi ada dua ya, ada dua saringan speaker. Jadi ini kita lepaskan terlebih dahulu dan akan kita pasangkan ke LCD yang baru guys ya, karena di barunya itu tidak ada saringannya, melainkan kita harus mengambil dari yang sebelumnya guys. Nah ini agak bandel ya. Ya, melanjutkan yang tadi, sebagai pertimbangan ya buat sobat semua, kalau seandainya mendapati kasus XZ yang berkendala di area mesin namun LCD-nya masih mulus, ini salah satu pertimbangan ya, pertimbangan kita sebagai user, karena harus pembukaan area LCD dan ini tergolong rawan ya. Kalau handphone yang membuka LCD terlebih dahulu itu tergolong rawan guys, karena bisa merusak LCD, dan kalau LCD-nya rusak udah pasti ya kebanyakan user biasanya nggak terima ya, ujung-ujungnya ya kita nombok ya. Jadi itu salah satu pertimbangan kalau untuk pembongkaran area mesin. Nah ini untuk saringan speakernya yang tadi ya, ini kita rapikan terlebih dahulu sebelum kita pasangkan ke LCD yang baru ya. Nah ini kita beri lem sedikit ya, karena untuk double tipnya itu udah nggak ada lagi di saringan speakernya, jadi di sini saya tambahkan lem saja ya untuk membantu merekatkan guys. Nah seperti ini ya. Ya boleh dikatakan penggantian LCD di HP Sony ini tergolong mudah, namun susah-susah gampang lah intinya guys ya. Karena ya kita harus presisikan kembali, kita harus rapikan kembali ya. Nah ini bisa dilihat, ini saringan speakernya ya untuk atas, dan masih ada satu lagi untuk area bawah. Jadi banyak ya saringan speakernya. Ini dulunya HP Trend ya, dan sekarang pun ini handphone masih pasarannya masih 1 jutaan kalau untuk di daerah saya guys ya. Jadi pasaran tuh masih 1 juta 11 ya, 12 sih kurang lah ya, nggak ngangkat lagi ya, paling di angka 1 juta atau 11, bahkan udah ada yang turun sampai 900 guys ya. Nah ini kita buka dulu ya untuk plastik double tipnya. Ada sebenarnya di area touchscreen-nya itu ada plastik, jadi kita lepaskan terlebih dahulu ya. Nah ini untuk saringan speakernya kita presisikan kembali guys, kita paskan ke lubangnya ya, jadi agar lebih mempesona nanti guys. Dan ini yang punya pun sebenarnya handphonenya udah hampir 1 minggu ya sama saya ya, dan LCD-nya itu karena kita memang udah kita konfirmasi sama yang punya, kalau LCD-nya dia di daerah saya itu nggak ada jualnya, jadi mau nggak mau kita harus pesan online ya. Dan ini untuk saringan speaker area atasnya tadi guys, atau speaker telepon lah ya. Jadi ya mau nggak mau kita harus pesan online ya. Namun ya ketika pemesanan online ya tetap resikonya bertambah guys, karena terkadang ketika kita pesan barang sampai itu kadang nggak worth it ya, atau ada berkendala ya. Wah ini untuk saringan speakernya lumayan pusing juga saya masangnya guys ya, untuk mempresisikannya, karena jujur baru kali ini saya mendapati servisan Sony Xperia XZ ini guys. Sebelumnya saya belum pernah ya dapat servisan Sony Xperia XZ ini, dan ini kali pertama ya, jadi sedikit linglung, sedikit bingung ya, karena dulu sempat jadi handphone incaran saya ya. Handphone ini di tahun 2014 kalau nggak salah, 2014 2015 ya, ini handphone salah satu handphone incaran saya guys, karena sampai sekarang pun saya tes kamera dia masih mantep ini kameranya. Oke ini kita beri lem ya untuk di saringan speakernya di area pinggirannya ya, untuk membantu merekatkan atau mempresisikan kembali ya. Nah ini handphonenya masih mulus guys, punya orang tua lah ya, pemakaian bapak-bapak, dan handphonenya pecah ya. Jadi sempat bingung ya, karena memang lumayan masih agak mahal guys untuk LCD-nya, karena di Sony ini memang rata-rata masih agak sedikit tinggi ya harga LCD-nya ya. Dan ini kita pasangkan kembali untuk fleksibelnya ya, kita presisikan untuk fleksibelnya.
ini karena dia ini tidak menempel area mesin ya, karena dia ada penghubung fleksibel lagi ya. Jadi ada fleksibel yang menghubungkan ke mesin, jadi LCD-nya kayak tempelkan ke fleksibelnya guys. Makanya agak sedikit sulit ya ketika pengepasannya ya. Nah ini coba saya angkat ya biar lebih memudahkan untuk mempresisikannya guys. Nah ini coba kita presisikan lagi ya. Oke, nah ini udah presisi ya. Untuk fleksibelnya udah kita pasangkan. Terus jangan lupa guys, tadi ada penutup di area fleksibel LCD ya. Jadi kita pasangkan kembali ini penutupnya ya. Jadi kita kondisikan kembali ya. Coba kita presisikan pemasangannya guys. Nah ini kita presisikan kembali ya. Jadi jangan sampai jenjong ya, atau jangan sampai mereng ya. Nah ini coba kita presisikan, sedikit ditekan ya. Coba kita hidupin. Wah, Sony HP boleh dikatakan banyak peminat ya dikala dia keluar ya. Banyak peminat namun terhalang di budget kala itu ya, karena lumayan tinggi harganya guys. Nah ini kita bantu untuk pengepresan LCD menggunakan karet ya. Oke, tadi sedikit saya percepat ya, saya skip, dan ini udah selesai ya pemberian pembantu pengepresan menggunakan karetnya. Nah ini handphonenya udah menyala guys, namun baterainya agak lemah ya, jadi saya cas saja. Oke, dan ini kita tunggu kurang lebih 30 menit sampai dengan 1 jam. Mantap. Iya, ini kurang lebih hampir 1 jam ya saya diamkan sampai lemnya betul-betul kering ya. Wah ini handphonenya terkunci guys, dan saya juga nggak tahu ya kuncinya apa ya. Terkunci sandi handphonenya. Ya udah. Oke, langsung kita bersihkan saja. Ini kita buka dulu untuk semua karet-karet. Ya ini saya rasa udah kering ya. Kondisikan saja untuk sobat semua ya. Kalau seandainya usernya perlunya masih lama ya nggak apa-apa, didiamkan lama pun pengepresan menggunakan karet malah lebih bagus ya. Kamu di sini berhubung usernya udah datang ya, dan karetnya belum saya lepaskan. Nah ini coba kita cek untuk ini slot SIM-nya ya. Coba kita cek untuk serinya guys. Nah untuk pengecekan seri di HP Sony itu ada di slot kartu SIM-nya guys. Nah ini bisa kelihatan ya, 602SO. Nah ini ya serinya ya, 602SO ya. Jadi kalau untuk pengecekan seri di HP Sony itu kita buka Sony Xperia XZ ini ya, kita buka dulu untuk slot SIM-nya. Nah ini ya, ini tinggal kita kinclongkan kembali guys sebelum kita serahkan sama yang punya. Jadi kita kinclongkan kembali ya. Wah ini tadi ketika pembukaan slot dia langsung restart otomatis ya. Jadi kalau untuk di HP Sony ini ketika pembukaan slot SIM banyak ya, dulu saya pernah juga pakai Sony namun bukan XZ ya, ketika pembukaan slot biasanya dia langsung restart ulang ya. Dan ini saya berikan sedikit minyak putih ya. Wah ini OLED-nya masih aktif guys. Ini LCD-nya yang OLED ya. Oke, ini langsung kita kinclongkan kembali untuk pinggiran-pinggirannya ya. Wah ini ketekan sama saya. Aduh sorry guys, ini ketekan sama saya tadi soalnya ya untuk di area tombol on off nya, jadi langsung mati handphonenya guys. Ya udah kita lanjut pembersihan saja ya. Ini kita kinclongkan kembali, dan ini kita hidupkan kembali handphonenya ya. Wah ini salahnya terkunci guys, jadi kita nggak tahu kuncinya apa ya. Jadi saya coba tes untuk touchscreen-nya saja. Nah ini bisa dilihat ini berfungsi dengan baik ya. Ini berfungsi dengan normal. Nah ini bisa dilihat udah saya lap ya depan belakang. Wah ini udah mulus guys, dan siap untuk diserahkan sama yang punya. Jadi usahakan ketika kita pemberian handphonenya nanti sama yang punya, usahakan kinclong, mulus, dan rapi ya, karena itu salah satu membuat user atau customer kita itu puas terhadap servisan atau pelayanan kita ya. Dan ini penampakan LCD yang lama guys. Nah ini ya. Oke coba kita hidupin guys. Masalahnya nggak tahu sandinya ya. Kalau tahu kita bisa tes kamera langsung. Ini saya tes kembali touchscreen-nya ya.
udah berfungsi dengan baik. Oke, ini mantap dan siap diserahkan sama yang punya. Oke, semoga bisa dijadikan manfaat dan bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.